Oke guys, welcome to the first episode ke Live Missing Semester Podcast, di mana gua James akan mulai bincang-bincang sama dengan dua partner gua ini. Satu namanya Dylan. Mana suaranya Dylan? Halo guys, Ya, satu lagi halo adik gua guys. sendiri, Johannes Ronaldo. Halo. Halo, kenapa yang menginspirasi gua untuk membuat episode pertama ini adalah problema di mana yang gue omongin sama adik gue sendiri beberapa hari yang lalu. Jadi topik kita yang pertama, dan gue pengen memberikan opini gue, dan gue juga meminta opini dari orang luar seperti Dylan juga. Jadi bukan cuma keluarga gue sendiri, dimana untuk kita coba membantu Dede lah dengan decision making dia. Nah jadi Dede mungkin mau jelasin kemarin kita ngomongin apa ya? Oke, basically kemarin itu kita ngomongin as a fresh graduate, apa lebih baik saya kerja di korporat atau gue kerja untuk company orang tua? Nah, iya, jadi problemanya ya apakah si Dede ini harusnya, kan dia baru lulus nih, apakah dia mau langsung kerja sama orang tua kita, atau dia harusnya walaupun orang tua mapan tetap mencoba untuk bekerja mencari experience di luar sana lah, apapun company-nya itu. Nah, jadi gimana kalau kita bahas pros and cons-nya dulu lah. Kita ngomong work for parents, bekerja untuk orang tua. Prosesnya gimana nih menurut lu, Dylan? Oh, gue sih background sedikit ya. Gue sih dari awal emang udah karir ya, udah kerja di kantoran ya. And orang tua gue juga udah mendorong gue ke sana. So mungkin untuk from parents gue juga nggak ada pengalaman pribadi, but I think in my view kalau kerja sama orang tua pasti udah lebih comfort lah, lebih terjamin. Lu nggak mungkin dipecat gitu. And selain itu mungkin tambahannya kayak starting salary kerja sama ortu pasti menurut gue lebih besar lah daripada the starting salary lu di kantoran sekarang. And I guess ya, I guess it's a good choice juga. I think kalau kalau gue ada choice, I think awal-awal pasti pasti ada yang menarik juga bagi gue kalau kerja sama ortu. And pasti lu juga udah lebih senior lah, lu gak usah terlalu dengerin bos, lu mungkin udah bisa ambil decision making, sehingga kalau lu kerja di kantoran lu kerjanya di bawah banget, yang harus iyain bos apa apa ya gitu. So banyak juga sih menurut gua prosnya, and definitely ya worth to consider juga bagi orang-orang seperti Ronald yang baru lulus gitu. Mana Nah, James? ya menurut gua sama sih, prosnya ya pasti kepastian ya. Kita semua nggak suka, apalagi kita berdua udah kerja. Kalau like apalagi lagi pandemi begini, kita berdua tuh bisa sebenarnya as an employee kita bisa dipecat kapan aja ya gak sih, Dil? Ya ya benar banget. Nah, itu dia, itu kok tidak pastian itu nggak enak sih rasanya. Ya, walaupun misalnya buat gua company pas gua kerja dulu di bidang teknologi, jadi ya lebih nggak ke efek lah. Tapi bayangin kalau ada orang yang bekerja buat misalnya retail atau toko-toko biasa, itu pasti bisa kena banget tuh, bisa kena PHK atau kena atau mungkin gajian dikurangin apapun itulah. Dan kepastian itu ya Ya satu ya. pros yang penting banget sih kalau untuk seorang fresh graduate, karena ya enak sih rasanya. Ya tapi yang Dylan ngomong juga benar, terus money pastilah. Ewal kalau sama orang tua Hmm. ibaratnya ya minta duit jajan kan. Mau berapa Iya. gajinya? Mau gaji berapa? Ya kalau Gitu ya, Jim. Iya, 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 ya benar, amin benar. ya itu nggak sehat sih menurut gua. Menurut gua sih nggak sehat sama Hmm. sekali ya. Sebagai orang tua juga harusnya memberikan gaji yang sepantasnya untuk anak itu. Misalnya saya bayangin misalnya ada seorang orang tua yang perusahaannya mungkin udah besar. Mungkin kita punya teman yang emang orang tuanya punya korporat besar, terus langsung masukin anaknya jadi direksi atau ataupun jadi manajer. Aha. Lu bayangin orang-orang yang di bawah anak itu, apakah mereka mau untuk bekerja untuk orang itu? Pertama, dia tidak ada pengalaman, dia
cuman gara-gara darah aja, karena ada ikatan darah sama bos langsung jadi manajer. Ya duitnya gede tapi belum tentu dapat respect dari employee. Yang terakhir ya bener, comfort sih, Setuju. comfort. Jadi well, kalau kerja sama orang tua ya pasti udah biasa lah, mau ngomong apa kayak yang tadi Dylan bilang, langsung bisa decision making, gak usah lama-lama. Kalau kita mulai dari bawah Mhm. kerja di korporat, pasti ya balikin bos dulu, kenalin satu sama lain, kerja sebagai tim yang mungkin udah gede, jadi berasanya lebih kayak lebih kecil efeknya, tapi ya pasti ya ini ada learningnya juga lah dibanding cuma langsung kerja sama orang tua aja, ya kan? Mhm. Nah, oke, oke. Gimana kalau sekarang kita lihat sisi lainnya deh, work first in other company, jadi kerja dulu di perusahaan-perusahaan lain, nggak sama orang tua langsung. Hmm. Boleh gak gue potong? Boleh, boleh. Itu tadi lu bilang, kalau misalnya anaknya masuk ke perusahaan orang tuanya dan langsung jadi direktur, dia nggak dapet respect dari bawahannya kan? Iya. Kalau misalnya dia dimasukin, terus dia jadi di paling bawah dulu, terus dia tahap per tahap dia naik, apa itu lebih bagus daripada kerja di korporat? Menurut lu gimana, Dil? Menurut gua ya, wah, hmm, gua emang ada beberapa teman gua yang pengalamannya seperti itu, di mana dia itu dari bottom banget ya dari bottom ya kalau kerja sama orang tua gitu. Cuman ya, at the end of the day ya dalam 2 tahun let's say itu dia udah jadi posisi decision maker, and then I think pengalamannya tetap tetap mungkin agak terisolated juga, mungkin pasti lebih lebih pure, lebih banyak pengalaman kalau misalnya lu kerja di perusahaan lain gitu. Dan I think itu of course pasti much better daripada lu tiba-tiba disuruh jadi bos, disuruh dikasih pressure, dikasih responsibility yang gede banget gitu. So I think of course that's a good idea. Memang lu mau kerja sama orang tua gitu. Ya kalau emang niatnya emang kerja untuk orang tua ya mulai dari bawah is a good thing sih, nothing wrong. Dan apalagi buat anak itu dia juga dapat benar-benar merasakan secara experience langsung ya berbagai divisi, berbagai tim yang ada di perusahaan mamanya lah intinya. Jadi paling enggak walaupun ya kayak tadi diambil contohnya 2 tahun udah langsung jadi manajer, ya paling enggak udah tahu seluk beluknya lah minimal gitu loh, daripada langsung dijadiin direktur atau dijadiin manajer, nggak bisa memberikan inovasi yang lebih baru yang dimana memajukan perusahaan itu, jadinya ya taunya ikut-ikutan aja yang lama-lama, iya gak sih? Iya, iya, Menurut iya. Dede gimana, Dek? Betul. Iya, make sense sih. Karena walaupun kita dimasukin di paling bawah, walaupun anak-anaknya dimasukin di paling bawah, tetap bakal di-treat sebagai anaknya bos. Benar. Iya. Nah, itu wow, benar sih, benar banget. Nah, itu gimana pun orang pasti tahu itu anak bos, kecuali benar bisa disembunyiin lah. Tapi kalau di Indonesia nama Iya. misalnya nama kita belakangnya Wiryo, langsung udah tahu gak ada lagi yang namanya Wiryo. Nah, itu anak bos udah pasti. Iya, iya. Gue nggak ada Wirio sih. Ya, tapi maksudnya ya kalau nggak lihat foto bos sama keluarga gitu langsung tahu itu anaknya bos kan, nggak mungkin kabur. Iya, iya. Nah, Gosip juga kenceng banget lah. Lo kerja di mana juga pasti ada. Tahu lah. Mungkin nggak tahu. ya gosip juga cepet tuh kalau di kantor ya kan. Hmm. Ya, jadi Oh iya bener sih. Like gotta you have to take it one way or the other. Mungkin daripada kalau misalnya lu disuruh megang perusahaan orang tua, lebih baik lu mulai dari bawah dulu, yang dimana pressure-nya juga lebih ringan pasti, menurut gua sih gitu. benar-benar. Ya, jadi nggak langsung decision making ya, terlangsung salah, langsung gede. Apa masalahnya? Nah, Iya. oke, kita sudah bahas. Sebenarnya kita udah agak bahas pros and cons-nya work for parents sih. Udah jauh kita bahasnya. Ya, jadi oke lah, coba kita bahas the other side. Kita coba ngomongin the other side-nya. Oh, working di perusahaan orang lain dulu. Well, bukan let's not say perusahaan orang lain ya. Gimana ya? Di perusahaan yang ada di luar sana lah.
Jadi Dek, kalau menurut Dylan gimana nih? Kalau menurut gue ya, kayaknya walaupun gajinya nggak seberapa lah, tapi at least lu merasa lu itu ada kayak self fulfillment sendiri gitu. Ini duit gue sendiri yang gue udah bekerja keras untuk mendapatkannya gitu. Dan itu lu terserah gitu, itu duit lu, ortu gue nggak ada kontrol dari apa what to do dengan uang gue sendiri. Itu kayaknya salah satu poin yang menurut gue paling paling fulfilling lah ketika lu kerja di perusahaan dan lu lu merasa your life is in your hands gitu. Agak agak ini ya, very cheesy, something very cheesy to say, tapi ya I like that. Gua bisa ambil keputusan sendiri, gua bisa mandiri, financially independent, and I can make my own decisions. Itu terutama yang gua merasa paling paling senang sih itu. Oke, benar-benar itu independence itu rasanya enak sih, bisa free. Kayak ya kalau tinggal di rumah udah lama lihat orang tua ya pasti pengennya juga agak bebas sedikit lah. Jadi in terms dalam kalau kita ngomongin income kan jadi kalau kerja di luar jadinya income-nya itu ya milik lu sendiri. Walaupun mungkin nggak seberapa ya. Dan yang gua mau highlight untuk si Dede setelah kita ngomong berkali-kali juga di luar podcast ini yaitu experience sih, experience sesuatu yang baru, perspektif yang baru. Kenapa gue ngomong begitu? Karena Dede bidangnya teknologi, gue juga bidangnya teknologi. Kalau misalnya teknologi itu pergerakannya cepat banget, kalau lu tahu deal. Nah, jadi bayangin sesuatu yang sebuah program yang ditulis untuk misalnya 10.000 orang dan sebuah program itu untuk 100 orang itu skalanya beda banget dan cara menulis programnya juga beda. Kita tidak bisa memakai teknologi yang lama, tidak bisa memakai teknologi yang tertinggal dan harus terus berinovasi mencoba teknologi yang baru. Nah, spirit untuk mencoba sesuatu yang baru itu, spirit untuk bereksperimen itu biasanya tidak ada di perusahaan-perusahaan yang lebih tradisional. Jadi harus mungkin sebagai seorang teknologis harus bisa mencoba ke perusahaan-perusahaan teknologi yang paling maju sekarang. Kalau misalnya di Indonesia kita pakai contoh misalnya Gojek ataupun Grab. Kalau mau yang internasional Google, Facebook lah gampangnya, ya kan? Dan the scale at what they are doing. Terus bagaimana tim bisa bekerja sama, tim yang begitu besar 10-20 orang misalnya satu tim yang itu termasuk kecil lah timnya, satu departemen udah ratusan orang itu bisa bekerja sama untuk menyelesaikan satu masalah ataupun beberapa masalah sekaligus. Sedangkan kalau tradisional, kalau di Indonesia ya, kita ngomong Indonesia ya, Indonesia itu rata-rata masih atas ke bawah. Misalnya bos ngomong apa, bos pengen A, ya udah semua karyawan bikin A gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat, ya gue sendiri sih nggak tahu ya di perusahaan lu Dil, mungkin lu bisa share abis ini. Kayak decision making itu udah mulai dari bawah ke atas. Jadi decision makernya tetap manager ataupun senior manager, tapi orang-orang yang di bawah bisa memberikan input berdasarkan data atau berdasarkan experience mereka untuk membuat produk itu lebih baik. Jadi nggak cuma one way di mana bos bilang oke, kita mau bikinin gua produk A dong. Udah, pokoknya bulan depan jadi ya. Nah jadi agak-agak absolut, lebih monarki kali ya kalau ngomongin cara manajemennya. Sedangkan kalau sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang lebih maju, lebih di-build bersama-sama perusahaannya. Produk itu berdasarkan berbagai pros and cons di-consider. Final decision maker-nya tetap adalah sang manager atau senior manager, tapi satu tim itu memberikan input secara bersama-sama agar bisa memberikan produk yang terbaik. Nah itulah maksud gue dari experience di mana, lu nggak bisa dapat ini kalau lu kerja langsung sama bokap nyokap lu lah. Lu harus dapat ini dengan cara mengeksplor, mencoba mungkin satu perusahaan ke perusahaan lain, apa masalah yang ada di perusahaan yang satu, apa yang lebih baik dilakukan oleh perusahaan kedua dibanding perusahaan satu, atau apa yang lebih baik dilakukan oleh perusahaan satu dibanding perusahaan dua. Dan lu bisa combine itu semua setelah
lu mendapatkan experience setelah mungkin beberapa tahun bekerja di berbagai tempat. Itu sih menurut gua ya. Nah, itu satu pros yang menurut gua penting banget. Kenapa harus diconsider untuk seorang fresh graduate, seorang yang baru lulus untuk bekerja di perusahaan luar. Ah, Kalau bisa mungkin lebih baik bisa di luar negeri. Well, biar benar-benar mandiri, benar-benar totally new experience. Nah itu, nah ini juga masuk ke poin gue yang kedua yang pengen gue omongin, yaitu meeting new people atau bertemu orang-orang baru di perusahaan luar lah. Nah kalau lu uh, pernah kerja di luar, biasanya skalanya lebih gede, kan perusahaan udah gede-gede. Nah lu bisa ketemu berbagai macam orang dari berbagai macam background. Ada yang mungkin backgroundnya nggak sama lu, ada yang apa namanya jurusan kuliahnya beda, atau mungkin kuliah dari luar negeri, kuliah dari universitas yang berbeda, dan disitulah lu bisa mengerti perspektif yang berbeda dari berbagai orang, ya kan? Kalau lu kerja di perusahaan bokap, biasanya ya orang-orangnya itu aja. Kalau apa paling bokap kenalan temennya kan, ada kenalan nih, oh ya udah nih lu bisa hire dia gak bisa, ya kan. Nah kalau kalau di dunia luar itu benar-benar independen, jadi semuanya berdasarkan skill masing-masing lah. Kenapa orang itu bisa bekerja di sana, pasti ada alasannya, di mana mungkin dia jago di sesuatu bidang. Mungkin kalau kita ngomongin teknologi, software engineering dia jago sekali, dia punya experience 10 tahun, dan dia bisa share experience itu ke lu. Itulah pentingnya expanding social circle. Apalagi nih kalau orang itu sudah pindah ke perusahaan lain, mungkin dia juga mungkin kalau ketemu atau mungkin bisa apa cuma ngobrol-ngobrol biasa aja juga bisa dia sharing-sharing apa tuh masalah yang ada di perusahaan yang baru, atau perusahaan apa yang dia lihat bisa diimprove di perusahaan yang lama. Disitulah ada pelajaran untuk seseorang agar dia juga bisa terus improve dirinya sendiri dan maju gitu loh. Jadi nggak stagnan growth-nya. Of course di perusahaan orang tua sendiri pasti ada growth-nya, di mana ya well when you make decision, pada saat kamu membuat desisi, kamu akan banyak belajar, apalagi kalau membuat desisi yang salah. Tapi kenapa nggak seseorang yang baru lulus dari kuliah ya kerja aja dulu sama orang, membuat uh, kesalahan-kesalahan yang kecil, dan lalu kalau nanti dia pengen kerja untuk ortu, barulah dia kembali. Dia bisa memberikan berbagai macam experience yang dia sudah dapat dari berbagai orang, ataupun masalah-masalah yang sudah dia lihat di berbagai perusahaan, dan dia bisa fix masalah itu di perusahaan ortu sendiri. Itulah yang gue lihat sebagai prosnya kerja di luar sih. Jadi ada tanggapan gede? Eh, tapi ini based on your experience kan ya, dan lu nggak pernah kerja untuk orang tua. Ya, Ya, gua enggak. harus admit sih, mungkin one sense this conversation masih agak one sided sih. Betul. Karena kita berdua ini emang career man ya, bukannya kita pernah kerja sama orang tua. But I think sama ini poinnya lumayan valid sih. Mungkin kedepannya kita bisa ajak orang yang mungkin kerja sama orang tua. But I think so Ya. far it's pretty valid. Nah, itu episode berikutnya ya guys, teman-teman. Kita mungkin akan undang teman-teman kita yang pernah kerja sama orang tuanya, dan kita lihat perbedaan opini mereka sendiri gitu loh. Jadi kita bikin intronya dulu sekarang ya, ntar kalau kita lanjutkan, kalau kita udah ketemu guestnya, kita undang dia. Iya kan? Oke. Boleh. Nah, tapi walaupun kita itu berdua, gua sama Dylan itu career man, tapi kita berdua juga pasti pernah lihat teman-teman kita yang kerja sama ortu. Nah, itu deh yang argumen saya kita, di mana kita pernah ngobrol sama orang-orang ini, dan cara berpikirnya beda sekali. Itu gue bisa confirm sih. Bahkan teman-teman gue banyak kan majority mereka kerja sama orang tua sih sebenarnya. Jadi kadang gue merasa kok kita somehow ada disconnect juga ya in the way we think. Ada ternyata si ini mikirnya kayak begini, dan agak susah untuk bridge the gap antara kita berdua. Dan
of course gue kerja 9 to 5, si temen gue ini ya at least dia hoursnya lebih fleksibel atau apa. I think agak surprise sih setelah mungkin tambah lama mindsetnya itu akan tambah jauh, karena mungkin orang yang kerja sama orang tua bisa lebih mikirannya lebih idealist ya, udah lebih high level mikirannya. Kalau bagi yang kerja di kantoran lebih ngomongin bos, lebih pusingnya lebih pusingin hal-hal yang kecil sih menurut gue begitu. Dan ada nggak enaknya juga gitu. Nah, Jadi iya, I oke. think Gue juga mau nambahin lanjut nih. Nah, pada saat gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue yang antara bikin bisnis sendiri dan kerja sama ortu juga beda banget itu pikirannya. Tapi karena kita ngomongin kerja sama ortu ya, gue notice ada beberapa yang gimana ya? Lu NBS juga gak sih, Dil? Kayak kita ngomongin duit tadi kan. Pas pada saat kita lihat teman-teman kita yang itu, gila itu duitnya banyak banget. iya benar. Itu one point sih. Gila itu Itu one interesting point. like ya teman-teman. Jadi gue ini kerja di Singapura sekarang dan gaji gue lumayan lah. Wah, gue lagi gak kerja sih, gue lagi kuliah. Cuman maksudnya pada saat gue kerja di Singapura, gajinya lumayan lah dibanding Indonesia ya, berkali-kali lipat. Nah, tapi kalau dibanding teman-teman kita yang udah kerja sama ortu, yang bisnisnya udah jalan lama, wah itu nggak ada apa-apanya men. Mereka ganti mobil udah kayak ganti kolor. Itu ya pasti ada bagian jealousnya, envious-nya juga lah. Nah, gitu loh. Lu pernah lihat gak orang-orang begini deh? Ya pasti. Gue juga tahu teman-teman gue yang kerja buat ortu kan, nggak kuliah. Gak Tapi kuliah. iya, Waduh, gak kuliah sih. would you say mereka lebih happy dari lu orang? Karena gue ingat lu pernah sekali bilang lu nggak enjoy kerja di tempat lu. Iya, jadi pas gua pindah kan buat teman-teman, jadi gua setelah jadi software engineer gua sempat jadi product manager sebentar. Nah itu gua gak gitu enjoy lah. Well, duitnya enak tapi ya gua nggak enjoy. Tapi definisi happy deh, definisi happy yang lu bilang itu gimana? Apakah dengan lu beli barang itu bikin happy? Gua sih enggak ya. Menurut gua nggak enjoy karena gua orangnya bukan gara-gara duit. Duitnya lebih banyak daripada yang sebelumnya. Tapi karena nggak ada work life balance. Gua tuh lebih suka gua bisa hang out sama temen, gua bisa pergi makan, pergi minum di luar, ngobrol-ngobrol daripada gua kerja terus setengah mati demi duit lebih gitu loh. Oke, Nah, gue cut off. Banyak orang yang kerja sama ortu nggak kerja separah yang dipikirkan loh. Mereka mungkin kerja 9 to 5 juga. oke, boleh kerja 9 to 5, tapi kan nah definisinya lagi, apakah mereka fulfilled? Apakah lu kan cuma lihat luarnya deh. Misalnya lu lihat Instagramnya, beli mobil baru, lu lihat Instagramnya pergi jalan-jalan ke Bali, ke luar negeri. Tapi tahu-taunya mereka ya begitu-begitu aja kerjaannya. Mungkin mereka nggak dikasih apa ya, decision making lebih tinggi karena tetap masih ada ortunya di atasnya. Kita nggak tahu. Nah itu mungkin kita harus tunggu orang-orang guest ntar pas datang kita tanya hal yang sama. Apakah mereka merasa fulfilled atau mereka happy dengan kerjaan mereka atau mereka want something more gitu loh. Nah kalau enaknya, oke kita balik lagi kita bisa ngomongin lagi nih prosnya. Menurut gua enaknya bisa kerja di luar yang ada manajer, lu bisa highlight masalah ini kalau sama manajer. Misalnya, oh gue merasa nih gue udah kurang, gue pengen responsibility yang lebih banyak. Lu bilang ke manajer lu gitu, manajer lu akan tanggapin. Biasanya dia akan coba cariin di mana area-area yang dia bisa memberikan lu task lebih banyak yang sesuai responsibility yang lu inginkan. Nah, disitulah ada fulfillment. Nah, jadi kita gue lanjutin sedikit, di mana fulfillment ini ada berbagai macam aspek. Jadi untuk karirman kayak gue sama Dylan, mungkin fulfillment itu berdasarkan dari, lu naik posisi, lu dipromot. Dari yang software engineer, jadi senior software engineer, misalnya begitu. Kalau lu udah jadi, misalnya kalau lu kerja sama ortu, ini nggak selalu ya, cuman yang gue lihat sih biasanya mereka posisinya udah tinggi gitu-gitu aja ya, responsibility-nya lebih banyak tapi
belum tentu itu membuat fulfillment yang kayak lu bilang. Apakah mereka beneran happy? Kita nggak tahu deh. Kita harus tanya orang itu. Menurut gue sih begitu deh. Dylan ada opini? Ya sih, fulfillment itu a bit, kadang gimana ya, I think kalau kita ambil extreme cases ya, zero fulfillment tapi duitnya 100 banding duitnya kecil tapi fulfillmentnya 100 gitu. I think pasti ada trade off-nya yang untuk tiap orang itu beda. Kadang ada orang yang benar-benar mencari fulfillment, dia nggak peduli gaji berapa karena mungkin uh, orang tua udah duitnya ada dan dia bisa tinggal sama orang tua and whatever, expensesnya kecil tapi dia benar-benar ngejar fulfillment. Yang sebaliknya, aduh, gua nggak peduli dengan fulfillment apa-apa, yang penting hidup gua nyaman. Dan ada aja orang yang merasa cukup dengan fulfillment yang rendah tapi sebaliknya bisa mendapat uang yang banyak. So itu another discussion lagi mungkin, tapi it's definitely a trade off gitu untuk bisa mendapatkan dua-duanya secara ya, dua-duanya yang tinggi itu mungkin agak susah ya. Jadi menurut gue itu ada trade off-nya pasti. Lu harus pilih salah satu yang mana yang lu lebih ingin gitu. Nah, jadi Dek, ataupun teman-teman kita yang baru fresh graduate ataupun pengen consider masalah ini lah, gue pengen bilang, jadi itu tergantung masing-masing diri. Nah, jadi gue mau bawa ke topik kita yang berikutnya nih. Apa yang harus kita consider untuk bisa membuat decision yang benar untuk masalah ini? Nah, ya kan? Nah, jadi nih, pertama yang tadi kita ngomongin lumayan lama, yaitu fulfillment. Apakah seorang Dede ataupun teman-teman yang mendengarkan ini merasa fulfillment itu berdasarkan duit? Kalau duit, ya udah, kerja sama ortu lah, ngomong gampangnya gitu kan. Duitnya kenceng banget itu pasti. Apalagi kalau ortunya udah sukses, perusahaannya udah jalan lama, 20 tahun, 30 tahun, udah pasti no problem. Nah, tapi kalau mungkin fulfillmentnya merasa pengennya merasakan menaiki corporate ladder, tangga korporat, ataupun posisinya cepat naik, bisa ketemu orang-orang banyak, share experience, belajar. Disitulah mungkin kerja sama ortu tidak begitu pas untuk Dede ataupun teman-teman yang lagi dengerin. Ya kan? Jadi satu itu fulfillment, itu perlu dikonsider sangat-sangat penting ya. Kedua, menurut gua lokasi sih. Kenapa gue bilang lokasi? Banyak teman-teman gue yang udah kuliah di luar negeri, pas kuliah itu di luar negeri, nggak pengen pulang, nggak pengen bareng lagi sama, bukannya nggak pengen bareng, tapi nggak pengen dependent lagi sama orang tuanya. Kalau Dede nggak masalah itu, dan go for it lah. Maksudnya, well, both is okay lah. It's just that biasanya kalau tadi kita ngomongin awal-awal banget ya, kalau kerja di luar itu biasa lebih merasakan freedom, dan disitulah lu bisa membuat decision tanpa perlu selalu confirm sama orang tua. Nah, bayangin misalnya kalau udah di kantor ketemu orang tua, di rumah ketemu orang tua, ya bosen juga gak sih? Kalau menurut Dede gimana nih? Apa pertanyaannya? Yang ini yang masalah lokasi atau apa? Kalau lu kerja sama ortu kan lu pasti ketemu papi mami lu di rumah, di kantor. 24 jam lah ngomongnya. Ngomong jeleknya 24 jam. Ya pasti nggak 24 jam, tapi ngerti lah maksudnya. Kalau di kantor paling nggak lu ada berapa jam? 9 jam, 8 sampai 9 jam tuh sendiri aja sama orang-orang kantor, teman-teman lu di kantor gitu. Hard to say ya, gue karena nggak pernah kerja buat ortu juga, gue juga nggak pernah kerja buat korporat, so it's a bit weird untuk ngomong gitu. If it's true or not, gue nggak tahu. Seharusnya work life sama private life seharusnya beda kan ya? Beda, tapi pasti ada ngomongin kerjaan gak sih kalau emang kerjanya sama di bawah ortu gitu? Menurut gue ya, menurut lu gimana, Il?
Ya sih, gua baru aja kemarin ketemu teman-teman gua. Jadi dia ini family bisnisnya udah sampai ke uncle sama saudara sepupu. Jadi it's family business banget gitu. Jadi dia ke kantor, temulah uh, kakaknya, nyokapnya, uh, om sama tantenya. So whole family di satu gedung itu. Dan itu kayak ya bagi dia udah enak aja sih, dia bilang. Enak aja, terus kayak kalau tahun baruan atau apa family gathering apapun itu udah kayak biasa aja gitu, nothing special lagi karena emang udah tiap hari memang ketemu, udah pasti ketemu, udah sampai enak aja gitu, saling saling ketemunya sebegitu sering. So Benar-benar. Gua gue dengerinnya lucu juga sih, gue ketawa malahan. Ini kayak gue sebelumnya nggak pernah kepikiran, soalnya gue kerja di kantoran, gue pulang ke rumah ketemu orang tua, kayak gitu, nice to be around family lah. Tapi ini tuh kayak justru kayak one extreme side di mana lu sampai ketemu tiap hari gitu sama om lu sama saudara lu gitu. It's something pretty interesting in my opinion. benar juga. Nah jadi yang menurut gua konsiderasi yang terakhir itu karir path nih. Ini related ke yang nomor 1 ya, fulfillment, dimana orang itu mencari progress gak di karir mereka. Biasanya kalau kerja di luar, kalau pengen karir pathnya maju, dia bisa ada berbagai pilihan kan. Dia bisa minta promotion atau dia bisa loncat ke company lain. Pasti aim-nya atau goal-nya itu adalah untuk mendapatkan experience lebih banyak lah. Tapi pasti gue yakin di setiap benak orang-orang itu ada di mana mereka pengen maju juga karirnya. Yang jadi ada apa? Accomplishment atau keberhasilan sendiri yang benar-benar cuma mereka aja yang dapetin, bukan dari keluarga. Nah, kalau orang-orang yang pengen mencari karir path begini, yang pengen karirnya naik terus atau ada progress, ya cobalah kerja di luar dulu menurut gua. Sebagai fresh grad, rasakanlah apa? Jangan langsung entrepreneurship, jangan langsung kerja sama ortu. Cobalah kerja dulu sama orang lain. Understand how people, bagaimana rasanya orang-orang yang bekerja di perusahaan itu pengen maju karirnya. Nah, di saat itu juga lah lu bisa belajar pada saat lu kembali untuk kerja sama ortu misalnya. Setelah beberapa tahun, lu akan mengerti apa yang orang-orang cari di pekerjaan mereka. Karena gue yakin 100% semua orang itu gak kerja 100% cuma buat duit. Pasti ada something else yang mereka cari. Jadi lu kalau udah pernah kerja sama orang, lu bisa mengerti itu loh. Jadi lu nggak karena lu pernah di posisi itu. Sedangkan kalau lu langsung kerja sama ortu atau entrepreneurship sendiri, belum tentu lu langsung mengerti itu. I think one thing to consider itu kan, kalau misalnya lu udah usaha sendiri atau lu lanjutin usaha orang tua, itu lu nggak mungkin balik lagi kerja gitu. Itu menurut gua hal yang paling penting sih. Kalau misalnya lu kerja sama orang, anytime lu bisa quit your job, lu bisa lanjutin usaha orang tua kan. Benar. So I think itu sesuatu yang penting banget sih, yang kayak perlu dipikir. It's a one way street, benar-benar it's a one way street. Satu jalan doang. Dede ada opini, Dede? Ya, agree kali ya, kalau udah kerja sama ortu nggak bisa kerja orang lagi. It makes sense. Tapi nggak semua orang bisa kerja untuk, ini another question ya, boleh lempar ya? Ya lempar. You pasti punya teman lah yang not very good at his field gitu. Oke, you're both smart gitu. Tapi ada lah orang yang not so good at what they do. Jadi so they have the option untuk kerja sama orang atau kerja sama ortu. But it's difficult to find a job. Oke. Apa mereka mesti give up? Apalagi tadi lu bilang sebagai software engineer harus kerja di lebih baik kerja di
korporat yang sudah besar gitu kan. Hmm. Menurut lu gimana? What if they don't have the skill buat masuk ke tempat begitu? Apalagi di zaman lagi COVID begini, so it's a bit harder to find jobs. Benar di zaman COVID begini it's harder to find jobs. Tapi gue nggak merasa itu hinder seseorang untuk mendapatkan jobs yang mereka mau. Contohnya ya, mungkin ekspektasinya harus diubah, di mana yang awalnya orang itu pengen kerja buat Google, jadinya ya mungkin jadi targetnya jadi Microsoft gitu. Ya Again, kan? let's say they don't have the skills, nggak nyampe situ lah. Oke, ya. So worst case scenario sampai benar-benar nggak bisa ya. Ya, I mean like pastilah lu punya temen yang not very good at what he does lah. Teman-teman gua oke aja sih kayaknya. Cuman ya begini, menurut gua ya, kalau memang dia not very good, then at least he knows what. Dia bisa mencoba sesuatu yang lain. Kalau memang dia sudah benar-benar menyerah, ya then I have nothing to say lah. Do whatever you want. Tapi gue yakin seseorang yang punya grit, seseorang yang punya passion untuk sesuatu, dia akan kerja super keras untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. So I don't think it's a reason. Gue nggak menerima itu sebagai sebuah alasan. Kalau gue nggak bisa, jadi gue kerja sama ortu, gue nyerah. Menurut gue, I think it's not a good mindset juga. Lu mau kerja sama ortu juga, gara-gara itu jadi apa ya, safety net. Itu nggak sehat sih menurut gue. Tapi at least mungkin ya gue coba empathize juga lah ya sama si teman lu ini, atau siapa yang merasa kurang pede dengan capability dia sendiri ya. Tapi ya menurut gue at least lu harus coba dulu gitu. Jangan sama apa-apa udah pasrah duluan, udah give up duluan. At least lu coba apply kemana-mana, lu coba put the effort. Dan menurut gue sih you'd be surprised aja. Misalnya ada perusahaan yang mau terima lu, dan at the end lu bisa dapat a good offer, bisa karir lu bisa berkembang di sana. So mungkin for me, menurut gue jangan nyerah duluan aja. Lu harus put in the effort dulu, yang penting. It's for me. Bener banget tuh, jangan nyerah dulu lah. Dan gue yakin sebuah kegagalan itu refleksi dari keinginan seseorang itu. Kalau misalnya gagal 1-2 kali dia udah nyerah, artinya emang passionnya bukan di sana deh menurut gue. Itu bukannya dia nggak bisa, dia nggak mau. Menurut gue itu bisa dicapai kalau lu kerja keras dan lu benar-benar pengen melakukan apa yang lu ingin lakukan di field itu ya, di bidang itu. Gue yakin lu pasti bisa dapet. Walaupun mungkin lu nggak beruntung, mungkin nggak masuk, kayak tadi gue bilang lu nggak masuk Google, tapi gue yakin lu akan tetap bisa kerja di tech corporate gitu loh. Nggak ada kata menyerah, maksudnya. Dan in the end, kalau memang dia udah coba dan dia merasa nggak cocok nih, ya boleh lah kerja balik ke safety net dia, tapi dengan mindset yang berbeda, di mana mindsetnya adalah gue udah mencoba, gue tahu rasanya kegagalan, gue belajar kegagalan itu, bagaimana gue bisa membawa pelajaran-pelajaran ini ke keluarga gue sendiri, ke perusahaan keluarga gue sendiri. Nggak asal nyerah aja, nggak cuman gara-gara gue masih ada ortu gue kok, ya udahlah gue kerja sama ortu gue aja. Mindsetnya beda sama udah gue udah coba apply 100 kali nggak ada yang dapat, tapi gue belajar ini aja nih dari journey ini. Dia bisa improve perusahaan ortunya. Misalnya nih, dia ngerti, setelah dia lakukan 100 interview, walaupun nggak dapat semua ya, worst case scenario, walaupun kemungkinannya kecil sih itu nggak dapat. Tapi misalnya 100 interview dia nggak dapat sama sekali, dia udah pasti ngerti banget proses interview itu. Jadi malah dia bisa bantu ortunya, interview jangan begini, gue udah ngerasain nih, mending kita rubah ABC-nya gitu loh. Disitulah ada improvement, ada inovasi. Itu menurut gua. Jadi mindset. Jadi menurut gua ya, oke, ntar kalian boleh add masing-masing. Apalagi Dede yang masih mengalami problema ini. Menurut gua nggak ada, there's no right or wrong. Dimana lu mau kerja sama ortu dulu,
atau lu mau kerja di luar dulu? Well, gua biasnya, gua condongnya itu adalah kerja di luar dulu, 100%. Itu not even a choice. Tapi yang menurut gua penting adalah mindset orang itu pada saat dia decide atau dia memilih untuk bekerja untuk orang tua atau dia memilih untuk kerja di luar dulu atau langsung kerja sama orang tua. Karena mindset yang benar itu akan membuat hasil yang berbeda. Menurut lu gimana, Dylan? Bener sih, itu yang gue setuju sama James, itu no right answer. Tapi bisa bilang uh, gue lebih prefer kalau emang lu kerja di luar dulu deh. Itu pasti lu dapet point of view yang lebih luas, bisa um, dapat pengalaman yang lebih bermutu, yang lebih efektif pasti. Dan ya balik lagi yang kayak gue bilang tadi, itu one way street, lu nggak bisa balik kalau lu udah kerja sama orang tua, and it's definitely worth it. Jadi tapi lu anytime lu bisa aja lu quit and you can work for your parents. It's an option, but you can't do it the other way around. Gitu aja sih. That's right, that's right. Oke, ini udah conclusion ya. Ya, ini udah mulai menutup. Oke. Oke, kalau menurut saya sih, again, sama sih, setuju sih. There's no right answer or wrong answer ya. Tergantung yang mau dicapai apa gitu kan. Karena pencapaian berbeda mau kerja di korporat sama ini. Betul? Setuju? Setuju. Saya sendiri, saya belum decide untuk kerja buat ortu. Ya, decision itu kan gede. Ya, lu harus pelan-pelan lah, lu pikirin matang-matang lu pengennya ngapain. Ya, gua nggak suruh lu decide sekarang. Kita kan memakai podcast ini karena gue yakin orang-orang yang mendengarkan ini juga pasti ada mungkin 1 dari 1.000 atau 1 dari 100.000. Ada juga yang masalah mirip sama lu, gitu loh, Dek. Paling enggak kita ini pribadi maksudnya. Jadi opini pribadi gitu. Iya. Like, gue setuju. Jujur gue prefer untuk kerja buat orang dulu. Karena gue pengen experience what it's like to be working for other people gitu loh. To be working with other people especially gitu. Karena kalau gue masuk ke tempat orang tua, bakal langsung dianggap sebagai bos. Right? Walaupun lu paling bawah tetap aja dia tahu itu anak bos. Gue bikin salah, gue ini pasti nggak ada yang marahin, nggak ada yang peduli gitu. Pasti dikasih lewat. Bener, setuju? Ya nggak selalu kali ya, tapi mungkin banyak tempat yang begitu. Ya gitu sih. So, kalau pribadi sih masih cari kerja sih. Ya. Lebih susah sih karena COVID, but it's worth a try. Ya, jangan menyerah aja ya. Kayak tadi gue bilang, mindset deh penting. Mindset itu penting banget. Jangan mencoba dan mencoba terus. Kayak gagal, lewatin. Gagal, coba lagi gitu loh. Disitulah lu belajar, disitulah mental lu jadi kuat juga. Ya kan? Oke, guys. Jadi mungkin apakah ada yang mau dibahas lagi? Ada Dede ada pertanyaan lagi? Atau Dylan mau nambahin? Ini udah lumayan lengkap sih ya. Iya. Ya, kita kurangnya karena ini podcast yang pertama, kita kurang ada guest ataupun ada tamu yang punya perspektif dari yang satunya. Cuman kalau ketemu orangnya kita ajak, kita bikin lagi podcast satu lagi. Kita akan bahas hal yang mirip tapi dengan perspektif yang berbeda. Nah, disitulah dimana Life's Missing Semester podcast ini gue berharap bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pencetus ide dari perspektif yang berbeda gitu loh. Jadi like I said, mungkin most of the time masalah yang kita bahas tidak akan ada benar atau salahnya, tapi kita cuma memberikan opini kita, pengalaman kita sharing ke orang-orang seperti Dede maupun teman-teman yang mendengarkan di luar sana agar bisa membuat decision yang lebih tepat untuk dirinya sendiri gitu. Oke ya, oke. Jadi sekarang kita mau nutup dulu. Gue boleh bilang thank you dulu ke Dylan, ke Dede udah ngobrol-ngobrol selama sekitar 45 menit. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan, kalau ada komen tolong
cari di Instagram gua @jwiryo kalau ada pengen komen, ataupun bisa email gua di papipu.tv@gmail.com biar kita bisa improve terus podcastnya ya. Jadi ataupun kalau ada konten-konten yang pengen kalian dengar, pengen kalian kita bahas, boleh juga. Oke, thank you semuanya. Kita Oke, tutup sama-sama. dulu. Ciao.